Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Henry Arianto MM, selaku dosen pada mata kuliah Manajemen Perkantoran Digital. Di sini izinkan saya mempresentasikan laporan PT Goodfood Sejahtera. Saya sendiri Halizal Fadlia dengan NIM 17124222012. Jadi, PT Goodfood Sejahtera ini adalah perusahaan produksi makanan ringan yang didirikan pada tahun 2023 oleh sekelompok pengusaha muda. Perusahaan ini berkomitmen untuk menyediakan makanan ringan berkualitas tinggi, lezat, dan sehat. Untuk memajukan perusahaannya, PT Goodfood Sejahtera fokus pada inovasi dan pengembangan sumber daya manusia, serta penanaman nilai dan budaya perusahaan demi solidaritas dan loyalitas pekerja. PT ini berlokasi di Tangerang, dengan target pasarnya Jakarta dan sekitarnya. Produk yang ditawarkan yaitu terdapat kacang panggang, keripik sayuran, granola bar, dan biskuit gandum utuh. Semuanya dibuat dari bahan alami berkualitas tinggi tanpa bahan kimia atau pengawet tambahan. Visi dari PT ini menjadi sebuah perusahaan makanan ringan terkemuka yang dikenal karena kualitas, inovasi, dan kontribusi positif terhadap kesehatan masyarakat. Terdapat dua visi dari PT ini. Yang pertama itu mengabdi untuk membangun perusahaan yang konsisten memberikan nilai tambah kepada pelanggan, retur terbaik bagi pemegang saham, kesejahteraan, dan kesempatan berkarya bagi karyawan, sambil mematuhi norma dan peraturan serta membangun lingkungan tentram. Lalu yang kedua, menyediakan makanan ringan yang lezat, bergizi, dan bermutu tinggi menggunakan bahan alami berkualitas, mempromosikan gaya hidup sehat, dan mendukung praktik pertanian berkelanjutan. Di sini terdapat 4 perencanaan dari PT Goodfood Sejahtera. Yang pertama, bertujuan menciptakan makanan ringan yang lezat, sehat, dan bermutu tinggi, serta berkomitmen memberikan solusi berkelanjutan dengan terus meningkatkan kompetensi karyawan, tingkat produksi, dan teknologi. Lalu, yang kedua, menggunakan SAP dalam perencanaan produksi, penerapan ERP, rencana produksi divisi, serta meminimalkan persediaan di gudang untuk efisiensi dan biaya ruang. Lalu yang ketiga, mengoptimalkan sumber daya dengan memberikan pelatihan sesuai kebutuhan kompetensi di setiap jabatan dan membangun kemitraan yang strategis dan sinergis untuk saling mendukung dan menguntungkan. Dan perencanaan yang terakhir, menempatkan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu strategi utama untuk mencapai kesuksesan kinerja berkelanjutan, karyawan mampu berprestasi dan memberikan kontribusi terbaik dan pengembangan SDM. Pengorganisasian. Nah, di sini terdapat 3 pengorganisasian. Yang pertama itu mengalokasikan sumber daya, menyusun dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Yang kedua, merekrut, menyeleksi, dan melakukan pelatihan serta pengembangan tenaga kerja dengan membuka lowongan pekerjaan. Lalu terdapat struktur organisasi dari PT Goodfood Sejahtera ini, yaitu terdapat manajer umum, sekretaris manajer umum, ADF supervisor, manajer pabrik, manajer pengembangan dan pengawasan mutu produk, manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer personalia, dan purchasing officer. Di sini terdapat juga 3 pengarahan dari PT Goodfood Sejahtera. Yang pertama itu membimbing dan memotivasi karyawannya dengan cara memberikan upah dan gaji yang sesuai serta membayarnya tepat waktu. Yang kedua, memberikan tugas pekerjaan yang jelas, adil, dan sesuai dengan bidang keahlian serta kemampuan karyawan. Memberikan insentif kepada karyawan berdasarkan prestasi dan hasil kerja. Dan yang terakhir, mendorong dan membantu karyawan dalam pengembangan karir melalui pelatihan, kursus, magang, dan promosi jabatan. Lalu pengarahan yang kedua itu memberikan tugas dan penjelasan rutin. Nah, terdapat nih 3 caranya, yaitu menjalin hubungan baik dengan karyawan untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif,
Menawarkan jenjang karir dan peluang promosi sebagai stimulasi untuk memotivasi karyawan dan mengembangkan diri dan memajukan perusahaan. Dan yang terakhir, mengadakan pelatihan untuk karyawan setiap bulan atau interval dalam waktu tertentu untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka. Lalu pengarahan yang terakhir itu menjelaskan kebijakan yang sudah ditetapkan. Nah, PT Goodfood ini udah menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan oleh manajemen puncak dan organisasi P2K3. Lalu pengawasan yang akan dilakukan oleh PT Goodfood terdapat mengevaluasi keberhasilan dan target dengan cara mengikuti standar indikator yang sudah ditetapkan, melakukan klarifikasi dan koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan, dan yang terakhir memberikan alternatif solusi untuk mengatasi masalah yang terjadi. Nah, di sini juga terdapat tata ruang dari PT Goodfood Sejahtera ini. Jadi PT Goodfood Sejahtera ini menggunakan tata ruang coworking space dikarenakan tata ruang ini dirancang untuk memfasilitasi kerja kolaboratif, fleksibel, dan produktif serta memenuhi berbagai kebutuhan pekerja modern. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.